Merasa sedih, kecewa, atau marah adalah hal yang normal. Namun, jika kalian tidak tahu bagaimana cara mengendalikan emosi kalian, hal tersebut dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Emosi adalah ekspresi normal manusia atas berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Misalnya, ketika kalian merasa senang saat mendapat hadiah, merasa kesal saat terjebak macet, ataupun merasa sedih saat kehilangan seseorang yang kalian cintai. Setiap orang pasti mempunyai tingkat emosi yang berbeda-beda, namun setiap orang juga dituntut untuk bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Sayangnya, banyak orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Berikut ini ada beberapa cara dari Mimin yang bisa kalian coba untuk mengendalikan emosi kalian. Yang pertama, berpikiran dan bersikap positif. Kalian mungkin tidak dapat mengubah situasi buruk yang menimpa kalian, namun kalian bisa mengubah sudut pandang kalian untuk melihat situasi tersebut menjadi lebih positif. Misalnya, kalian merasa kecewa karena mendapat banyak kritik pada presentasi yang baru saja kalian berikan. Pada situasi seperti ini, cobalah ambil sisi positifnya, bahwa kritik tersebut sebenarnya dapat bermanfaat bagi pertumbuhan karir kalian ke depannya. Selain itu, coba tenangkan diri kalian dengan mengambil napas panjang lalu tutup mata kalian. Sadarilah keberadaan, perasaan, dan pikiran kalian saat ini, termasuk keadaan sekitar kalian. Hal ini akan membuat kalian lebih sadar dan bersikap lebih positif dalam merespons segala sesuatu yang kalian alami. Yang kedua, menghindari keadaan yang memicu emosi. Cara mengendalikan emosi yang kedua adalah dengan menghindari sumber yang menyebabkan emosi yang tidak diinginkan. Jika kalian bisa marah ketika sedang terburu-buru, usahakan jangan menciptakan kondisi seperti itu. Sebaiknya, 10 menit sebelum bepergian kalian harus sudah menyiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan, agar kalian tidak terlalu terburu-buru. Yang ketiga, pancarkan emosi positif. Membiarkan diri terpuruk dalam emosi negatif yang membelenggu tentulah tidak baik. Daripada terus-menerus kepikiran cekcok dengan pasangan semalam, atau omongan menyakitkan si bos, kenapa tidak mencoba untuk mencari jalan keluar yang justru bisa memunculkan aura positif kalian? Ya, setelah sudah cukup tenang, pikirkan inti dari permasalahan yang membuat kalian uring-uringan ini. Selanjutnya, petik manfaat baik yang bisa dijadikan cambuk positif untuk menghalau emosi buruk kalian. Anggap saja perkataan dari bos sebagai sebuah masukan baik yang dapat meningkatkan kinerja kalian. Perdebatan dengan pasangan pun bisa kalian jadikan sebagai peluang baik guna mencari kelebihan dan kekurangan demi hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Memang, bukan hal mudah untuk menemukan hikmah di balik pahitnya emosi negatif. Akan tetapi di sisi lain, kemampuan melihat permasalahan dari sisi yang baik bisa jadi ajang balas dendam untuk membantu kalian memancarkan emosi positif. Yang keempat, berlapang dada sebagai cara mengendalikan emosi. Setelah berjuang menghalau masalah yang kadang datang bertubi-tubi, kini saatnya kalian bangkit untuk membuktikan bahwa kalian baik-baik saja. Bukan berarti kalian harus terus menutupi kesedihan yang ada. Hanya saja, tidak semua permasalahan harus ditunjukkan secara terang-terangan. Terlebih ketika sedang berada di situasi yang mengharuskan kalian tetap bersikap profesional. Jadi apa yang sebaiknya kalian lakukan? Kalian hanya perlu menerima semuanya dengan lapang dada, bahwa ada beberapa hal yang tidak mungkin bisa diubah. Tugas kalian di sini adalah mengendalikan emosi tersebut, sesulit dan seberat apapun rasanya. Lagi-lagi, jangan terlalu terjebak dalam sisi negatif dari masalah yang kalian alami. Coba tengok sisi positifnya, yang mungkin bisa kalian ambil sebagai bentuk penyemangat diri untuk bertindak lebih baik lagi. Yang kelima, ganti kebiasaan negatif dengan yang positif. Kalian dapat dengan mudah mengganti kebiasaan negatif dengan kegiatan positif. Misalnya, jika kalian mengalami emosi yang menggebu-gebu,
maka kamu bisa alihkan dengan pergi ke gym untuk menghilangkan stres. Contoh lainnya, saat kalian merasa ingin menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, kalian bisa ganti aktivitas dengan berjalan-jalanlah di alam di mana kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk menghabiskan uang hasil jerih payah kalian untuk hal yang kurang perlu. Yang keenam, mencoba meditasi. Meditasi adalah salah satu cara mengontrol emosi yang paling efektif untuk dilakukan. Meditasi dapat membantu kalian meningkatkan kesadaran tentang semua perasaan dan pengalaman. Ketika bermeditasi, kalian melatih diri sendiri untuk berdamai dengan emosi yang dirasakan. Selain itu, meditasi juga membantu tubuh lebih rileks dan tidur menjadi lebih baik. Nah, itulah berbagai cara mengendalikan emosi yang bisa kalian lakukan. Selamat mencobanya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini ya, dengan cara like, komen, dan subscribe.